Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Alifa dengan NIM 24307111038 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan dalam video ini, saya akan membahas mengenai administrasi pembangunan dan penerapannya di Indonesia. Topik ini penting karena pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan proyek fisik, tapi juga bagaimana pemerintah dapat mengatur strategi, sumber daya, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama, dan juga untuk menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian administrasi pembangunan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut George Gunn 1979, administrasi pembangunan adalah cabang dari administrasi publik yang digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan nasional, terutama di negara berkembang. Sementara menurut Siagian 1994, administrasi pembangunan merupakan keseluruhan dari proses kegiatan dan usaha yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional secara efektif dan efisien. Nah, dari kedua pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa administrasi pembangunan itu berfokus pada upaya menciptakan perubahan yang terencana di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Berbeda dengan administrasi publik biasa yang cenderung menekankan pada pelayanan publik rutin. Administrasi pembangunan itu berorientasi pada perubahan struktural dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Administrasi pembangunan itu mencakup berbagai proses, mulai dari perencanaan kebijakan, pengorganisasian, koordinasi antar lembaga, hingga pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan. Nah, tujuan utamanya itu adalah agar pembangunan tidak hanya menghasilkan output berupa proyek fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup serta kemandirian dari masyarakat. Contoh nyata penerapan prinsip administrasi pembangunan dapat dilihat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Melalui program ini, masyarakat desa dilibatkan langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dari keterlibatan masyarakat ini menunjukkan penerapan prinsip partisipasi dan transparansi dalam administrasi pembangunan. Nah, selain itu juga pembangunan jalan tol Trans Sumatera juga menjadi contoh nyata bagaimana koordinasi antara pemerintahan pusat, daerah, dan badan usaha dijalankan secara sistematis untuk mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Yang kedua, saya memilih teori pembangunan berkelanjutan sebagai pendekatan untuk memahami dinamika pembangunan di Indonesia. Menurut laporan Komisi Brundtland 1987, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari teori ini, menekankan keseimbangan antara tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, teori ini sangat relevan. Pertumbuhan ekonomi seringkali diiringi oleh masalah lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, pemerintah diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan memperhatikan keadilan sosial. Contohnya, dapat dilihat dari pengembangan energi terbarukan, program reboisasi hutan, dan kebijakan ekonomi hijau atau green economy yang kini mulai diterapkan di berbagai daerah. Yang ketiga, terkait perbedaan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Keduanya ini memiliki fungsi dan skala yang berbeda namun saling berkaitan. Perencanaan pembangunan nasional disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang berisi arah dan prioritas pembangunan untuk seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, perencanaan di tingkat daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
atau RPJMD yang menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan dan potensi lokal. Sebagai contoh, di daerah pertanian, fokus pembangunan biasanya diarahkan pada peningkatan produktivitas pangan, sedangkan di wilayah pesisir diarahkan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan demikian, perencanaan nasional dapat dianggap sebagai panduan umum, sedangkan perencanaan daerah merupakan penerapan konkret dari kebijakan nasional sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dan yang keempat, hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan juga menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan pembangunan. Menurut Rondanelli, 1981, desentralisasi adalah proses perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, otonomi daerah merupakan hak dan kewenangan daerah untuk mengatur serta mengurus urusannya sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Seperti contohnya dapat dilihat dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Melalui kewenangan fiskal tersebut, pemerintah daerah mampu memperbaiki layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perizinan usaha. Hal ini bukan hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga mendorong kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan lokal. Dan yang terakhir, yang kelima, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Hubungan yang harmonis akan memperlancar koordinasi, mempercepat realisasi program, dan memastikan keseragaman arah kebijakan. Namun, apabila koordinasi tidak berjalan baik, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah seperti keterlambatan proyek, perbedaan regulasi, atau penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Salah satu contoh koordinasi yang baik dapat dilihat pada penanganan bencana alam. Misalnya saat terjadi gempa bumi. Kerjasama antara BNPB dan pemerintah daerah terbukti mempercepat proses evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan pasca bencana. Namun sebaliknya, dalam beberapa proyek infrastruktur, perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah terkadang menghambat pelaksanaan karena adanya perbedaan standar perizinan atau prioritas pembangunan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan berperan sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan yang berhasil memerlukan sinergi antara perencanaan nasional dan daerah, pelaksanaan otonomi yang bertanggung jawab, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jika seluruh elemen ini dijalankan secara konsisten dan profesional, maka tujuan pembangunan nasional yang adil, merata, dan berkelanjutan dapat terwujud dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.